Waalaikumsalam, Bu. Oke, sebelum mempelajari pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut saya masing-masing. Kelas tak, silakan dipimpin teman-temannya. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Iya, Bu. Hingga Anzalna. Hadir. Hingga Sapitri. Saya, Bu. Yanti Mutiara Audi. Hadir, Bu. Rizky Kurnia Bayu. Hadir. Nurul. Saya, Bu. Supardi Mutuang. Hadir, Bu. Rapiin. Tidak hadir, Bu. Kemana ya Rapiin ini? Tidak tahu, Bu. Tidak ada keterangannya. Oke. Pagi ini semua siswa-siswa udah sarapan ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Semangat ya, tidak ada kompetisi kan hari ini? Tidak ada, Bu. Bangun pagi. Oke, besar semangat ya. Oke, hari ini kita belajar tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, dari pembelajaran ini Ibu harapkan siswa-siswa atau anak-anak sekalian itu bisa memahami pengertian sumber daya alam, menjelaskan atau mengklasifikasikan sumber daya alam yang ada di Indonesia, menganalisis pola atau persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, semuanya bisa dipahami omongan Ibu? Paham, Bu. Oke, kita mulai ya pelajaran hari ini. Silakan dibuka bukunya ya. Halaman 72. Siap, Bu. Silakan dibuka bukunya ya, halaman 72 tadi tentang sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Tidak, Bu. Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kelangsungan hidupnya. Adapun sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam, baik berupa makhluk hidup atau benda mati yang terdapat di muka bumi ini dan dimanfaatkan oleh manusia untuk bertahan hidup atau kelangsungan hidupnya. Bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk atau beberapa macam ya, yaitu satu, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama itu bisa diperbarui lagi atau bisa digunakan. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama itu tidak bisa diperbarui lagi atau tidak bisa digunakan kembali. Nah, yang kedua itu sumber daya alam berdasarkan dapat dimanfaatkannya. Oke, atau ada empat. Yang pertama itu sumber daya alam materi, itu sumber daya alam yang merupakan benda mati yang diperoleh secara langsung maupun melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Yang kedua itu sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Nah, ini bisa dibedakan ya. Itu adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan itu disebut nabati. Kalau sumber daya alam yang berasal dari hewan itu disebut hewani. Nah, oke, yang ketiga itu sumber daya alam energi yang merupakan sumber daya alam yang merupakan hasil energi ya. Bisa contoh itu hasil gas bumi, minyak bumi untuk energi yang bisa digunakan untuk energi. Yang keempat itu sumber daya alam ruang atau tempat tinggal manusia ya, atau tempat ruang hidup. Nah, oke, yang ketiga itu sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Ada dua, itu ada terestrial dan akuatik. Gampang membedakannya, kalau terestrial itu berdasarkan dari daratan, contohnya hasil bumi, hutan, tambang. Kalau akuatik itu berdasarkan
Bisa dipahami anak-anak tentang penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Oke, penjelasan Ibu yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian tadi, adakah yang tidak dipahami atau yang ingin ditanyakan? Ibu persilakan. Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, silakan Lingga. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu seperti apa, Bu? Nah, oke, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya itu seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara. Yang proses pembentukannya itu memakan waktu yang sangat lama atau jika digunakan terus-menerus akan habis. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Menurut yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Oke. Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian bentuk kelompok, bisa per baris atau bisa ditentukan sendiri. Nah, silakan kalian isi LKPD-nya, diskusikan, nanti hasilnya kita diskusikan bersama-sama. Ibu beri waktu pengerjaannya sekitar 40 menit ya. Silakan dikerjakan. Silakan Baik, isi Bu. tampilannya. Silakan dikerjakan ya, Ibu tunggu. Baik, Bu. Oke, pengerjaan LKPD-nya selesai ya. Selanjutnya Ibu ingin kalian memaparkan hasil diskusi kelompok kalian dalam mengerjakan LKPD tadi. Silakan dipaparkan perwakilan kelompoknya. Ada yang bersedia? Kami, Bu, kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami dalam penyelesaian LKPD tadi. Tolong didengarkan ya. Bahwa sumber daya alam ada faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah faktor iklim. Dan juga persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hasil tambang dan hasil bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Hasil pemaparannya bagus dari hasil kelompok kaliannya. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian terkait LKPD-nya juga. Nah, Ibu ingin bertanya, faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran sumber daya alam? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Faktor yang mempengaruhi penyebaran sumber daya alam di Indonesia itu ada 3, yaitu pertama faktor biologis, kedua faktor iklim, dan ketiga faktor geomorfologi, Bu. Oh, baik ya. Benar ya, juga kita tadi bahwa ada 3 faktor, yaitu faktor biologis, iklim, dan geomorfologi. Oke, baiklah. Terima kasih Lingga atas jawabannya. Ya, Bu. Baik, bagus sekali ya si pembukaan tadi. Sekarang Ibu minta hasil kerja LKPD kelompok tadi dikumpulkan, Ibu ingin menilainya. Baik, Bu. Ya, mana? Oke, terima kasih. Sambil Ibu menilai ya. Oke, selesai. Selanjutnya, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk merefleksikan hasil belajar hari ini. Oke, ada yang bersedia? Saya, Bu. Ya, saya persilakan. Baiklah, hasil belajar kita hari ini dapat kita ketahui sumber daya alam adalah kekayaan alam berupa makhluk hidup atau benda mati yang ada di bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dan faktor yang mempengaruhi penyebaran sumber daya alam di Indonesia ada 3, yaitu faktor biologis, iklim, dan geomorfologi. Oke, baiklah, bagus ya hasil refleksinya. Sembari itu Ibu ingin menilai hasil LKPD kalian tadi itu cukup baik, bagus ya, hasilnya juga cukup memuaskan. Nah, selanjutnya itu Ibu akan mengasih tahu materi untuk minggu depan ya, yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Silakan ditanya di bukunya. Sekalian silakan masukkan bukunya. Ibu rasa cukup ya. Oke, untuk ketua kelas bisa dipersiapkan untuk doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup ya. Tadi sudah diberikan tadi. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.